Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah mobil yang sejak pertama kali keluar di Instagramnya Evans Motor langsung banyak yang DM ke saya minta di-review. Yes, karena ini mobil yang cukup spesial. Ini pertama kalinya Maybach membuat sebuah roadster. Jadi kita akan hari ini mereview mobil ini. Ini adalah Mercedes Maybach SL 680. Cerita sedikit tentang Maybach. Jadi Maybach ini adalah salah satu inventor otomotif di awal 1900-an. Bahkan salah satu pendiri Daimler yang kemudian bekerja sama dengan Carl Benz mendirikan Mercedes-Benz. Tapi tahun 1917 kemudian Maybach membuat mobil-mobilnya sendiri sampai Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 39 dia berhenti membuat mobil. Kemudian setelah Mr. Maybach itu sudah tidak ada, Mercedes-Benz memutuskan untuk melahirkan kembali Maybach di tahun 1990-an, yaitu dengan Maybach 57 dan Maybach 62 yang basisnya dari S-Class. Seperti ini mobilnya, dan itu pertama kalinya Mercedes-Benz meluncurkan brand Maybach yang dibuat untuk menyaingi merek-merek super mewah seperti Bentley atau Rolls-Royce. Dan sejak itu Maybach kemudian terus berlanjut dan rata-rata mengambil basisnya dari S-Class. Karena ya kita tahu sendiri Mercedes-Benz yang paling mewah adalah S-Class, dibuat lebih mewah lagi untuk Maybach. Tapi kemudian Maybach membuat sesuatu yang unik beberapa tahun yang lalu dengan membuat versi SUV-nya. Diambillah dari GLS, SUV termewah Mercedes-Benz. Jadi Mercedes Maybach GLS. Dan kali ini mereka membuka lembaran baru dengan pertama kalinya membuat versi roadster dari Maybach SL 680. Sesuai dengan namanya, mobil ini mengambil basis dari Mercedes-Benz SL Class, yaitu roadster termewahnya Mercedes-Benz, dan dibuat lebih mewah lagi. Tapi kali ini juga ada yang unik. Karena kalau saya nggak salah ya, ini pertama kalinya Mercedes Maybach mengambil basis bukan dari Mercedes-Benz SL biasa, tapi mengambil basis dari Mercedes-Benz SL63, Mercedes AMG SL63. Artinya mesin yang digunakan ini nggak main-main. Ini adalah mesin one man one engine yang dikeluarkan oleh AMG, 4000 cc, V8, twin turbo, dengan tenaga 585 HP dan torsinya 800 Nm. Dan disalurkan semuanya ke roda belakang. Sebenarnya AMG dan Maybach itu bukan sesuatu yang bisa disatukan. Karena AMG tujuan utamanya adalah performa. Lap time yang kencang di track. Performa tanpa kompromi. Sedangkan Maybach adalah kenyamanan tanpa kompromi, kehalusan, sesuatu yang bukan merupakan tujuan dari mesin AMG. Tapi kita juga tahu bahwa mesin AMG ini punya tenaga yang sangat besar. Nah, yang dilakukan Maybach adalah mengubah sedikit mesin dari AMG ini supaya sesuai dengan kebutuhannya Maybach. Artinya suaranya sedikit diredam dibandingkan yang ada di AMG. Kemudian transmisinya dibuat sedikit lebih lambat perpindahan giginya supaya mengikuti style dari Maybach yang memang harus halus. Hasilnya walaupun tenaganya sama, tapi dengan penyaluran tenaga yang lebih halus, mobil ini sedikit lebih pelan dibandingkan SL63 AMG. Setengah detik lebih pelan untuk 0 sampai 100 km per jam. Tapi itu masih sangat kencang karena mobil ini 0 sampai 100 km per jamnya masih mencatat 4,1 detik. Cuman bedanya kalau di AMG bisa 3,6 detik. Itu terjadi akselerasi itu dengan suara yang menggemuruh serta perpindahan gigi yang agresif. Di sini akan semuanya tuh effortless. Seperti gelombang tenaga yang datang terus menerus.
bahkan mungkin seperti didorong jin dari belakang. Karena walaupun AMG ini, tapi AMG yang sudah dihaluskan. Yang mana tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda. Karena SL680 ini hanya tersedia dalam versi 4MATIC alias all-wheel drive. Dan ada satu lagi yang berbeda. Kalau di SL63 ada tanda tangan dari pembuat mesinnya di sini. Tapi di Maybach ini tidak ada, ya karena itu bukan sesuatu yang penting buat sebuah Maybach. Mesin ini tuh sebenarnya hanya pelengkap kalau di Maybach. Maybach itu lebih ke area lainnya. Mesin itu hanya butuh yang effortless untuk menggerakkan mobil ini secara cepat dan halus, tapi nggak terlalu butuh juga siapa yang membuat mesinnya. Malah di sini yang ada adalah emblem Maybach. Dan bicara emblem Maybach, mungkin ini adalah salah satu produk Maybach dengan logo Maybach terbanyak. Sekarang kita lihat. Di bawah grill, saya nggak akan buang waktu untuk menghitung ada berapa logo Maybach di sini. Tapi ini banyak sekali. Di sini semua logo Maybach. Bahkan Anda juga bisa memesan option. Kap mesin ini ada yang mereka menyebutnya sebagai monokrom. Itu jadi logo Maybach semua di sini. Bertaburan logo Maybach di bagian hitam kap mesin ini. Serta kalau kita lihat ke belakang, ini area sini. Ini juga logo Maybach. Mirip seperti yang ada di tas branded seperti Louis Vuitton. Dan Maybach bilang bahwa memang itu adalah keinginan dari banyak pemilik Maybach. Bahkan untuk mobil ini juga mereka bilang lebih banyak yang meminta option kap mesin itu dengan logo Maybach yang bertaburan. Jadi mobil ini banyak sekali logo Maybachnya, tapi tidak terkesan norak gitu ya. Tapi malah seakan mempertegas kekuatan dari brand mobil ini. Yang menarik di velg ini logonya Mercedes-Benz. Walaupun ada tulisan Maybach di dopnya. Dan satu lagi, logo utama justru bukan Maybach, tapi logo utama adalah Mercedes-Benz. Sebenarnya banyak juga yang suka logo Maybach, seperti ketika Maybach di awal-awal keluar itu semua logonya Maybach. Tapi entah kenapa sekarang Mercedes-Benz ingin menunjukkan juga ke orang bahwa ini adalah tetap sebuah Mercedes-Benz versi Maybach. Makanya tetap di logo utamanya diletakkan Mercedes-Benz. Kalau di bagian belakangnya, dia juga memiliki logo Mercedes-Benz. Jadi tetap di logo utama itu bukan logo Maybach, tapi Maybach Anda bisa temui di bagian lainnya, bahkan juga di bagian samping. Nah, di sini juga ada logo Maybach. Dari segi desain secara overall, tidak tertutupi sama sekali bahwa ini adalah sebuah SL. Tapi detail-detailnya itulah yang membuat mobil ini dari jauh saja sudah terlihat lebih mewah. Grillnya ini berbeda. Dan di sini juga ada tulisan Maybach. Jadi grillnya itu ada angkuhnya mobil mewah. Kemudian ini bagian pilar A sampai ke atas ini krom. Krom yang benar-benar sangat jernih, yang bahkan saya bisa ngaca di krom ini. Benar-benar krom yang sangat-sangat mengilap. Kemudian velgnya Anda bisa lihat ini velg yang Maybach sekali gitu ya. Dia jari-jari banyak dan dia ini sangat besar, 21 inci dan sangat lebar bannya di belakang ini, bahkan sampai 305 mm. Sedangkan di bagian depan ini lebarnya 275 mm, tapi sama-sama menggunakan 21 inci. Jadi mobil ini benar-benar terlihat mewah dari jauh. Juga ini chrome, serta bagian bawah ini side skirtnya ini juga chrome dengan tulisan Maybach. Dan ini masih dilindungi oleh plastik dan saya nggak akan unwrapping, bukan mobil saya juga.
Tapi saya bisa bayangin sih ini kalau misalnya dibuka makin terlihat mewahnya dari jauh. Apalagi dengan kombinasi warna merah dan hitam ini langsung kelihatan beda. Orang tahu ini SL tapi ini bukan SL biasa. Orang langsung tahu bahwa ini adalah sebuah SL yang telah dimaibahkan. Dan dalamnya. Sebelum kita masuk dalamnya, kita lihat yang belakangnya dulu. Di sini ada bagasi. Dan bagasinya itu membukanya halus sekali nih. Dengerin suaranya ya. Hampir nggak terdengar suaranya, suara motornya. Dan membukanya juga cepat sekali. Ya kecil lah ini, cuma bisa satu koper medium juga mungkin agak susah masuk ke dalam sini ya, buat backpack aja ya. Jadi nggak bisa buat berlibur dalam jarak yang jauh mobil ini. Kemudian di tutup bagasi ini dia ada spoiler yang bisa aktif secara elektrik. Jadi dia kalau untuk membantu pengereman dan ketika misalnya mobil itu punya kecepatan yang lumayan tinggi, dia akan naik secara otomatis untuk menambah downforce. Atapnya, tentu saja atap lipatnya atap lipat elektronik dan dia bisa dilipat, dibuka dari dalam atau juga bisa dari kunci. Di kuncinya juga dia tidak ada logo Maybach, hanya ada logo Mercy, tapi ada tulisan Maybach di bawahnya dan ini juga kuncinya chrome. Ketika kita mau tutup atapnya, kita tinggal pencet lock seperti ini. Nah, Anda bisa lihat begini mekanismenya. Mekanismenya normal seperti atap lipat Mercedes-Benz pada umumnya dan sekitar 16-17 detik butuh untuk membuka tutup atap ini. Tapi yang menyenangkan adalah atap ini bisa kita buka tutup dalam kecepatan sampai maksimal 50 km per jam. Jadi nggak perlu sampai berhenti, Anda bisa membuka tutup atap ini. Nah, seperti Anda bisa lihat tadi atapnya itu kanvas. Salah satu ciri dari atap kanvas yang merupakan salah satu kelemahan adalah suaranya yang tidak terlalu teredam dari luar oleh kanvas itu. Dan itu tidak boleh terjadi di sebuah Maybach. Makanya mungkin itu juga yang membutuhkan waktu lama bagi Maybach untuk membuat sebuah roadster beratap kanvas seperti ini. Tapi ketika mereka sudah membuat SL680 ini, mereka sudah menemukan solusinya. Bahkan mereka bilang untuk membuat mobil ini heningnya sesuai standar Maybach, mereka menambahkan 18 kg material peredam termasuk di atapnya. Sehingga mereka menjamin ketika atapnya itu ditutup, itu keheningan di dalamnya benar-benar seperti sebuah Maybach. Di mana Anda juga bisa ngobrol dengan orang sebelah hanya dengan berbisik-bisik walaupun Anda di tengah kebisingan lalu lintas. Dan kemudian jangan tertipu dengan cepernya ini mobil. Jadi walaupun mobil ini terlihat ceper, itu salah satunya karena memang velgnya besar sekali, 21 inci. Namun suspensinya juga berbeda dibandingkan SL biasa. Ini suspensi yang sudah dicun supaya mobil ini tetap memberikan kenyamanan optimal seperti seharusnya sebuah Maybach. Dan saya sudah lihat beberapa review di luar negeri karena saya tidak mencoba mobil ini ke jalan ya, karena ini mobil baru, jadi saya lihat reviewnya di luar. Rata-rata mereka bilang bahwa bantingan suspensi mobil ini benar-benar seperti sebuah Maybach. Walaupun kelihatannya ceper, kelihatannya sporty, tapi dia tetap sangat nyaman. Maybach SL680 hanya tersedia dalam trim interior putih. Anda bisa lihat seperti ini kalau tanpa cover. Nah, ini saya memang juga meminta untuk diberi cover karena saya tidak merasa cukup bersih untuk interior yang seterang ini. Jadi Maybach memang bilang bahwa mereka memilih warna putih ini karena disinilah benar-benar mobil ini akan terasa seperti sebuah Maybach. Dan saya tahu akan membutuhkan lumayan perawatan ketika Anda sering membuka atap ini, terutama di Indonesia di mana banyak jelaga dan asap dan debu. Belum lagi
baju kita yang mungkin ada debu di celana dan di baju yang lama-lama akan menempel, dan artinya harus dibersihkan terus, dirawat terus gitu ya kalau tidak ingin terlihat kusam. Dan saya definitely nggak ingin pemilik pertama mobil ini mendapatkan interior yang sudah ada noda dari saya gitu. Jadi makanya ini bagus ditutup, tapi Anda bisa lihat aslinya seperti ini ketika dibuka, dan itu benar-benar kualitas jahitannya, rasa kursinya itu benar-benar sesuai standar dari sebuah Maybach. Bahkan sampai lantainya pun, sampai karpetnya pun putih. Karpet yang biasa kita injak dengan sepatu kita yang mungkin kotor, itu juga putih. Wih, ini benar-benar mobil yang harus dijaga kebersihan dan gampang sekali kotor. Bahkan untuk naik ke dalam aja, kalau saya sih biasanya saya pegangan pilar A ini. Kalau kita pegangan pilar A, fingerprint kita, sidik jari kita juga akan menempel di panel chrome-nya ini. Jadi saya mesti hati-hati naiknya. Oke, saya tutup dulu. Di sini juga ada seal plate Maybach dengan illuminating ya. Jadi menyala Maybachnya di bagian samping. Nah, ini sayangnya belum vakum ya. Jadi dia harus ditutup agak keras. Dan ketika kita masuk itu ada suara gitu. Kayak ada soundtracknya gitu. Kita atur dulu duduknya. Nah, di belakang ini sebenarnya kalau SL itu kan dari dulu selalu dia bisa duduk 2+2 di belakang. Tapi ini udah nggak bisa lagi 2+2, nggak ada. Walaupun ada tempat duduknya, tapi tidak ada tempat buat bersandarnya karena ini udah benar-benar ada ini di bagian atas, ada windbreakernya juga, dan mobil ini benar-benar pure hanya untuk 2 orang. Setirnya di bagian luarnya hitam, di bagian dalamnya juga putih. Oke. Nah, sekarang sebelum saya ngomong tentang interiornya, kita dengerin dulu suara mesinnya yuk. Nah, ini cold start sekarang halus suaranya. Tapi tetap ada deruman V8-nya sedikit samar-samar terdengar. Dan bahkan kalau misalnya Anda di sport mode yang saya lihat di review di luar negeri, itu juga ada suara yang terdengar tapi suara yang tidak berlebihan. Suara yang hanya untuk mengingatkan Anda bahwa ada mesin monster di depan yang tenaganya hampir 600 HP itu. Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini ada cup holders, ada wireless charging, ada 2 buah USB-C normal lah di sini. Nah, ini buat membuka menutup atap di 2 tombol yang berbeda. Jadi membuka dan menutup itu di tombol yang berbeda. Nah, untuk entertainment systemnya sendiri ini sangat Mercedes-Benz. Jadi ini sama seperti Mercedes-Benz biasa, nggak ada Maybach-Maybachnya di sini. Jadi even di home-nya juga ini semuanya Mercedes-Benz. Jadi Mercy tidak melakukan banyak ubahan untuk entertainment sistemnya. Ya, Apple CarPlay, Android Auto sudah ada di sini, dan di sini juga ada panel sentuh untuk volume, dan panel sentuh juga ada di setirnya sama seperti di Mercedes-Benz terbaru. Fitur ADAS juga sudah lengkap, bisa dikontrol dari setir, serta dia mode berkendaranya ini yang agak beda. Mode berkendaranya itu ada, nah ini kalau sport ini suaranya jadi tambah nih, kayak gini suaranya. Cepet juga loh ini, naik RPM-nya tuh. Ya, benar-benar cuman gemuruh pelan, tapi tidak sampai bising. Kemudian dia ada mode individual, ada comfort, dan yang ini. Ini adalah mode, walaupun di sini bentuknya C dan ada berliannya, tapi ini adalah mode yang disebut adalah mode Maybach. Jadi mesinnya mode Maybach, suspensinya mode Maybach, setirnya juga comfort. Artinya ini adalah mode yang paling membuai di jalan. Nah, ini ada headrestnya juga bisa dimajukan dan dimundurkan. Sebenarnya headrestnya ini dia elektrik ya, tapi untuk maju mundurnya dia masih manual.
Posisi nyetir sama seperti SL biasa, sangat-sangat ergonomis, tapi memang warna putih inilah yang membuat Anda merasa mewah. Kemudian setirnya juga ada tulisan Maybach di sini, dan lihat ini panel-panel brush aluminiumnya ini juga terasa sangat mahal di dalam ini. Untuk instrumen sendiri tidak begitu beda, tapi dia ada satu mode Maybach instrumennya. Nah, di sini modenya langsung benar-benar terasa seperti Maybach, dan di sini ada logo Maybach yang banyak juga sesuai dengan tema yang di luar. Audionya Burmeister. Nah, barulah ketika instrumennya dikasih di mode Maybach, mobil ini makin terasa Maybach. Dan saya juga bisa bayangkan sih kalau mobil ini dengan jok dan kulit selain putih mungkin akan berkurang Maybachnya, karena memang nggak terlalu banyak yang berbeda dengan SL biasa di bagian dalam. Makanya kenapa mungkin Mercedes memilih warna ini, karena ini warna yang paling Maybach. Serta ini lihat di sini di bagian atas pintu ini juga ada logo Maybach yang banyak juga. Well, rasanya sih kalau pakai mobil ini di sebuah pegunungan yang sepi, kemudian dengan atap dibuka, itu mungkin seperti ini ya, seperti miliuner berlayar menggunakan yacht yang nggak terlalu besar gitu ya, tapi dia bisa menikmati laut sendirian. Kalau di mobil ini mungkin menikmati jalan-jalan berliku di pegunungan sendirian, merasakan sebuah kemewahan yang masih bisa disetir sendiri. Rata-rata Maybach yang lain itu kan cocoknya pakai pengemudi. Kalau ini Maybach yang cocok disetir sendiri. Ih, nanti siapapun yang beli, kalau butuh di review, tinggal DM saya aja. Penasaran juga merasakan bagaimana sebuah SL63 AMG disulap menjadi sebuah Maybach dan berjalan santai menggunakan mobil ini. Well, senang rasanya Maybach memproduksi mobil yang seperti ini, mobil yang mewah, mobil yang bertenaga, tapi dinikmati sendiri. Karena ya seperti tadi saya bilang, Maybach rata-rata dibeli untuk ditumpangi menggunakan pengemudi. Kalau ini dibeli untuk dibawa sendiri, jadi Anda benar-benar bisa merasakan semua masterpiece of engineering dari Mercedes dan Maybach. Mobil ini juga sangat jarang ada di Indonesia ini, tapi Evans Motor berhasil memasukkan satu di awal-awal kemunculannya. Dan bagi Anda yang penasaran dengan mobil ini, Anda bisa langsung ke showroom Evans Motor di Arteri Pondok Indah, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta. Atau Anda bisa juga hubungi Instagramnya Evans Motor di sini untuk keterangan lebih lanjut. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukainya, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Evans Motor. Silakan Anda follow juga di sana. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.